Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Jeffrey Armando Tamunan dengan NIM 11S23032. Jadi saya di sini ingin menjelaskan praktikum ke-6 dari mata kuliah algoritma dan struktur data. Lah, nah, di sini kami ada studi kasus Grab. Ini mana pertama itu ada jarak terdekat. Ini mana di sini menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, di sini misalkan kita ingin mengetahui jarak terdekat dari titik 0 ke titik 4, maka akan terdapat beberapa jalur. Selanjutnya tentukanlah jarak yang paling terdekat dari jalur-jalur tersebut. Dalam hal ini di jalur dan jarak terdekat untuk mencapai titik 4 dari 0 adalah 07654. Ini 07654. Jaraknya itu 8 tambah 1 tambah 2 tambah 10 sama dengan 21. Kita lihat berdasarkan ini. Ya, ada studi kasus heap. Jadi ini diberikan sebuah array dan temukanlah elemen terkecil pada urutan ke K. Contoh terdapat array 17289 dan nilai K adalah 3. Maka hasilnya 7. Karena nilai tersebut adalah nilai terendah di urutan ketiga. Ini untuk metode elemen terkecilnya. Untuk metode nilai max elemen pada stream, jadi itu nanti kembalikan array dengan nilai elemen terbesar dari elemen sebelumnya. Contoh terdapat array 152936, maka hasilnya 155999. Nilai 2 diganti menjadi 5 karena nilai 5 merupakan nilai terbesar dari elemen sebelumnya. Oke, selanjutnya menghitung big O dari grab dan oke, kita ke VS Code-nya. Nah, di sini yang pertama ada grab, ada impor dari release, comparator, hashmap, dan eh, hash set, list, map, priority queue, dan set. Pertama kita buat dulu public class grabnya, yang dimana ada private hashmap string release string add list sama dengan new hashmap. Ini membuat si objek yang ini ada jenis. Public void print grab. Nah, di sini untuk ngeprint si grabnya itu. Selanjutnya ada add vertex. Ini untuk menambahkan si vertexnya, yang dimana di sini mana di sini si add vertex ini mempunyai beberapa kondisi. Yang pertama itu jika add listnya itu si vertex dari add listnya itu sama dengan nol. Nah, di sini eh, maka dia akan return true. Jika tidak, return false. Nah, selanjutnya ada add edge ini untuk menambahkan sisi. Yang tadi menambahkan simpul. Kalau yang ini menambahkan sisi tak berarah antara dua simpul. Nah, sini ada beberapa kondisi untuk si vertex 1 dan vertex 2. Ini ada remove edge. Nah, di sini adalah menambahkan sisi. Ini menghapus sisi antara dua simpul. Sini jika vertex 1 tidak sama dengan nol dan vertex 2 tidak sama dengan nol, maka akan di remove. Untuk remove vertex ini, if at least vertex itu sama dengan nol, maka tidak bisa di remove. Di sini ada iterasi dari order vertexnya, maka akan di remove vertex. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan di remove. Nah, selanjutnya ada kelas jarak terdekat untuk merepresentasikan graf dan mengimplementasikan algoritma Dijkstra untuk menemukan jalur terpendek dari satu simpul ke simpul lainnya. Di sini kita buat private final map integer list edge di mana enam objeknya itu grab new hash map. Nah, selanjutnya di sini edge.
kelasnya ini untuk merepresentasikan jalur antar simpul dengan bobot tertentu. Yang dimana dalam kelas ini ada integer target dan weight. Nah, untuk konstruktornya itu age, integer target, integer weight. Dimana untuk metode-metodenya ini yang pertama ada menambahkan simpul ke dalam graph. Yang namanya tambah simpul untuk menambahkan jalur antara dua simpul dalam graph. Sini ada tambah jalur. Untuk metodenya itu menggunakan gather. Selanjutnya untuk menggunakan algoritma Dijkstra untuk menemukan jalur terpendek. Namanya itu Dijkstra, nama metodenya pada code ini. Selanjutnya kita menggunakan komparator di sini ya. Nah, sini ada interaksi node, grab kz, jarak, terus diambillah si max value-nya itu. Nah, sini ada looping and while. eh, PQ is empty atau enggak gitu. Is em- H current sama dengan PQ poll, integer not sama dengan current dot target. If visited dot add not, itu akan di continue. Ini jika kondisi ini di apa terpenuhi, maka akan continue ke for yang ini, ke iterasi yang ini. Dan jika semua terpenuhi akan di return jaraknya. Itu untuk grab, ini untuk heapnya. Yang mana kita import dari release list priority queue. Mana ada kelas heap, di sini ada konstruktornya list heap sama dengan new array list. Public list integer get heap, return new array list dari si heapnya itu sendiri. Nah, ini untuk child dari heapnya. Ini ada private integer left child, yang mana akan di return nilai 2 dikali indeks tambah satu. Itu untuk yang left. Untuk yang right 2 dikali indeks tambah dua. Nah, di sini ada parent yang dimana parent ini akan mengembalikan indeks dari si induk. Jadi return yang indeks kurang satu dibagi dua. Ini ada swap yang dimana swap ini menukar elemen pada indeks I dan J. Nah, jadi ditukar di nilainya itu. Integer indeks satu, integer indeks 2, integer temporary sama dengan heap dot get indeks satu, heap set indeks satu, heap dot get indeks 2 dan akan ditukar ke temporary. Ini ada sync down. Nah, ini untuk proses untuk menjaga sifat max heapnya itu dari atas ke bawah. Integer max index sama dengan indeks. Jadi si max index itu dibuat jadi indeks. While true, integer left index itu adalah si left child index. Right index itu si right child index. Dan ada tiga kondisi di sini. Kondisi yang pertama, left index lebih kecil dari size dari si heapnya dan heap getternya itu lebih leftnya itu lebih besar dari si maxnya itu. Maka di sini max index itu sama dengan left index. Nah, jika right indexnya itu lebih kecil dari si size dan si right indexnya itu lebih besar dari si max index, maka max indexnya sama dengan right index. Di sini jika max indeksnya itu tidak sama dengan indeks, maka akan di swap indeks dan si max indeksnya itu. Jika tidak terpenuhi, maka akan dihasilkan nilainya. Selanjutnya ada metode remove, yang dimana ini menghapus dan mengembalikan elemen eh, maksimum dari si root heap.
If heap in is empty, return null. If heap size sama dengan satu, maka akan di remove dan indeksnya menjadi satu, nol. Si indeks nol itu akan di remove. Integer max value sama dengan get index ke nol. Nah, di sini akan dihapus si heapnya itu. Nah, di sini ada eh, elemen terkecil. Jadi ini untuk menggunakan min map, min heap untuk menemukan elemen terkecil ke K. Di sini ada eh, public class elemen terkecil, private priority queue, integer min heap. Konstruktornya itu biasa kita buat this min heap sama dengan new priority queue. Nah, ada metode untuk menambahkan elemen bernama insert. Kita membuat add-nya doang. Min heap dot add value. Nah, selanjutnya ini ada menemukan elemen terkecil dalam K. Terkecil ke K dalam heap. Ada find K small. If K lebih kecil dari nol atau K lebih besar dari size dari si min heap-nya itu, maka akan ditampilkan nilai K tidak valid. Jika tidak itu, maka akan ditampilkanlah nilai si K yang ingin dicari ke K elemen terkecilnya. Dan ada kelas max element. Jadi ini untuk menyimpan dan mendapatkan elemen maksimum dari sebuah stream data menggunakan struktur data heap. Oke, ini untuk konstruktornya. Sini kita tambahin max element sama dengan integer min value. Nanti ada menambahkan elemen ke dalam heap. Ini juga seperti tadi kita menggunakan insert. Yang dimana jika value yang lebih besar dari max element, maka si max element itu adalah si value. Selanjutnya ada metode get max stream. Ini untuk mengembalikan daftar elemen maksimum secara bertahap dari stream data. Ini ada public list integer. Nah, di sini ada integer current max sama dengan integer min value. Ada iterasi dari si num dan heap. Dan ada kondisi jika si num lebih besar dari current max, maka current max itu adalah sama dengan si num. Result add akan ditambahkan si ke current max-nya itu. Dan akan dikeluarkan hasilnya. Return to slow. Nah, untuk run program ini, nah, langsung aja sini. Kita pertama dibilang untuk masukkan jumlah elemen. Oh, ini dari si app nih ya. Dari si app ini cuman code untuk menampilkan output dari code tadi pengaplikasiannya. Di sini cuma menggunakan scanner. Oke. Selanjutnya masukkan jumlah elemen. Misalnya kita masukkan 5. Elemennya 1, 2, 3, 4, 5. Masukkan nilai ke K. Misalnya kita set 3. Elemen terkecil ketiga adalah 3. Sekarang kita disuruh masukkan jumlah simpul. Misalnya kita buat simpulnya 2. Jumlah jalur. 2 juga jalur. Nah, jika ini dia jika tidak sesuai inputnya, maka akan error. Baiklah, sekian penjelasan code dari saya di praktikum ke-6 ini. Terima kasih.